Bangun, aku berjanji padamu. Xiao Yan berkata, dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri, gadis. Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini, pernyataan samar tidak jelas, dan kemudian Xiao Yan setuju. Namaku King Yuan, aku tidak tahu nama tuan. Gadis bernama King Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, King Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya, tapi yang membuat King Yuan aneh adalah sejak kemunculan Xiao Yan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon kepada Xiao Yan untuk membawanya ikut. King Yuan, jangan panggil aku tuan, itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu King Yuan namanya. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan bukan orang biasa. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Tuan telah menyelamatkan hidup saya, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Jika Tuan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. King Yuan tersipu. Dia menatap Xiao Yan, karena takut Xiao Yan akan menolaknya. Oke, Xiao Yan berkata tanpa daya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas meminta menyelamatkan gadis ini, memutuskan untuk membantu King Yuan, Xiao Yan tidak akan membawa King Yuan. Apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluargamu. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk membawanya. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa bahan obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluargamu. Tentu saja, Xiao Yan ingin mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan, menambah beban saudara Xiao Yan. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan sakit, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar sendiri untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat. Itu benar, King Yuan, apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan. Berjalan di benua asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas. Kota-kota kecil, Xiao Yan mau tidak mau bertanya pada King Yuan. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, dua paviliun, tiga lembah dan empat sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki pertempuran abadi. Abadi, benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Do Bintang 3, tapi dia masih jauh dari Do Xian itu. Jalan masih panjang,
Tapi Xiao Yan tidak putus asa. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap pembantaian. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan dua paviliun adalah paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua, yang aneh untuk dikatakan. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima murid, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan paviliun Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang paviliun Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Tuan Paviliun Wanhua dan pemilik paviliun dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing. King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah lembah pil, lembah mimpi buruk, dan lembah astrologi. Seperti namanya, yang disebut lembah pil adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri lembah pil menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan lembah pil. Kekuatan lembah pil tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Sang alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Lembah pil adalah jiwa utama, dan luar biasa. Meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di tiga lembah, hanya dapat menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Solomon. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya, raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena raja memiliki tubuh racun yang hebat, dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki racun dan dipandang rendah oleh orang lain. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan master sekte-sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, itu hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Sekte Ming paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat, ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, pembunuh tersembunyi, Sekte Ming. Solomon sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat sederhana, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. King Yuan secara singkat memperkenalkan kekuatan di benua Xuanling seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik. Dia memandang Xiao Yan seperti anak kecil yang berharap dipuji. Kamu luar biasa, ayo pergi ke kota. Dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi Xiao Yan tidak melihat jejak merah di pipi King Yuan. Kalian berdua, berhenti. Inspeksi rutin. Beberapa pria berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka. Ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, apaan sih? Sejak keluargamu dihancurkan, kota itu dilarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya sedang mencari seorang pembunuh. Siapa tahu, karena si pembunuh berani menghancurkan keluargamu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Xiao Yan dan King Yuan baru saja berjalan ke kota ketika mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu dihancurkan seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga punya sesuatu jadi.
King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu, meskipun keluargamu memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, mereka membesarkannya. Masih agak sedih bahwa keluargamu dihancurkan. Setiap orang tidak bersalah, tetapi menjadi bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, dan kemudian membawa King Yuan menuju apotek. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan. Xiao Yan menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara masalah uang dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dulu, membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di Qingcheng. Xiao Yan memberikan jubah ke King Yuan, untuk mencegah dikenali. Mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan, aroma yang akrab bagi Xiao Yan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampaknya cerdas mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang, dan mereka ingin membeli pil obat, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang pil obat, dan omong-omong, saya juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka, saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini. Xiao Yan dengan sengaja merendahkan suaranya. Pil obat kelas berapa yang akan Anda lelang, Pak? Adapun bahan obatnya, jangan khawatir, Pak, saya memiliki segalanya di Jubao Yuan, jadi dia buru-buru berkata untuk menghiburnya. Saya tidak tahu, pil obat kelas berapa untuk dilelang, Tuan. Pria itu bertanya pada Xiao Yan setelah melihatnya dengan cermat. Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelang saya terlalu rendah? Tuan, tidak. Para tamu terhormat silakan datang. Saya akan memanggil petinggi kami, harap tunggu. Pil emas tingkat 9. Pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Doudi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Doqi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, apoteker harus melangkah selangkah demi selangkah tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis. Tidak heran jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6, dan peringkat ke-9 benar-benar. Halo? Tuan King He, petinggi Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah dia akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria parubaya kurus bernama King He keluar. Ini adalah jindan kelas 9 dan beberapa obat penyembuhan yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap petinggi dapat membantu melihatnya. Xiao Yan juga sopan kepada King He. King He mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat Xiao Yan, dan hatinya sedikit terkejut, seorang Doudi. Dia punya beberapa rencana dalam hatinya. Tuan, tunggu sebentar saat ini, dan datanglah saat Anda pergi. Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan ingin pergi. Petinggi King, tunggu sebentar, sejujurnya, saya sedang terburu-buru, dan saya tidak punya waktu banyak, jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin, bahan yang saya butuhkan. Xiao Yan berkata kepada King He. King He mendengar, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk melelang. Tuan harganya akan naik. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Tuan, dan saya akan datang. Berjalan keluar dengan tergesa-gesa, Xiao Yan memperhatikan King He keluar, dan berjalan masuk, seorang gadis dengan wajah lembut dan berhati-hati dan sedikit takut, masuk dengan teh yang enak, jelas dia telah diperintahkan untuk melayani Xiao Yan. Xiao Yan melihat dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu, dan segera duduk dan minum teh yang diberikan gadis itu, dan King Yuan, yang ada di sampingnya, mengikuti Xiao Yan dengan cara yang sama. Gadis itu memandang Xiao Yan di depannya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sendiri, lalu menarik napas. Dia telah diperintahkan untuk melayani pria ini sebelumnya, jadi bahkan jika pria ini memiliki persyaratan khusus, Anda harus mencoba yang terbaik untuk melayani mereka, jika tidak. Untungnya, pria di depannya bukanlah orang seperti itu.
Xiao Yan memperhatikan dengan cermat ruangan ini, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. Itu seharusnya formasi, aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini. Kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiao Yan menerima untuk membawa King Yuan bersamanya, Raja Naga Emas berkata membutuhkan beberapa tanaman obat. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi pada King Yuan? Mengapa kamu membiarkan aku membawanya? Xiao Yan menjawab dalam hatinya. Di mana semua omong kosong ini, apakah bahan obat ada di tangan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang Anda masih mengeluh di sini, dan Anda akan berterima kasih kepada saya dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas memainkan teka-teki dengan Xiao Yan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta dan kemudian dikurangi 1,5 juta dan 10% dari biaya penanganan pada catatan, masih ada 3 yang tersisa. Jutaan sudah ada di kartu ini, kamu bisa mengambilnya. King He juga tidak berani mengabaikan Xiao Yan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas ramuan ini tidak buruk apoteker biasa dapat memperbaikinya, setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri. Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh yang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya itu sebenarnya adalah Dodi? Selain itu, dia juga seorang Dodi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diakon Agung dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengambil barang-barang di tangan King He dan bersiap untuk meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena mengambil kebebasan. Baru-baru ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh apoteker. King He juga berkata kepada Xiao Yan, apoteker tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memenangkannya dan membuatnya merasa baik tentang Jubao Yuan. Terima kasih, Diakon telah mengingatkanku, aku pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas. Pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang apoteker adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan.